Nanti kalau sinyal jelek. Bismillah. Kurang dur mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah di atas jalan kebenaran. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang perlu kita pahami agar kita bisa dengan mudah menerima tauhid asma was sifat, yang itu merupakan titik sengketa antara ahlu sunnah dengan berbagai macam kelompok yang punya penyimpangan dalam masalah akidah yang dilatar belakangi karena logika. Karena kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah ada yang dilatar belakangi karena logika, seperti Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Qadariyah, Jahmiyah dan yang lainnya. Latar belakangnya adalah karena penyimpangan dalam menggunakan akal. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang menyimpang karena dilatar belakangi oleh politik, sebagaimana munculnya Syiah dan Khawarij. Dan Ahlussunnah adalah kelompok mu'tadil, ummatan wasat, yang dia tidak ekstrim dalam masalah politik sebagaimana yang terjadi pada Syiah dan Khawarij, sebagaimana mereka juga tidak ekstrim dalam masalah logika sebagaimana yang terjadi antara kelompok mutasawwifah, orang-orang sufi yang sama sekali anti logika, dengan kelompok ahlul kalam yang mereka terlalu mendewakan akal. Selanjutnya, poin berikutnya, penulis akan membahas tentang salah satu akidah ahlus sunnah yang saat ini menjadi titik sengketa paling besar. Menurut yang saya tahu, menjadi titik sengketa yang paling besar antara ahlus sunnah dengan Mu'tazilah atau dengan Asy'ariyah atau dengan Syiah atau dengan kelompok-kelompok yang lainnya termasuk orang sufi, yaitu terkait di manakah Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan pertanyaan, Ainallah, di manakah Allah? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, Allahu fawqal arsy ala samai. Allah taala berada di atas arsy. Ala sama, di atas langit. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah ta'ala 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Ini ada di surat Thaha ayat yang kelima. Yang dimaksud dengan istawa adalah 'ala wartafa'a. Allah ta'ala berada di atas arsy. Kama jaa fil Bukhari, sebagaimana yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari, yaitu merupakan tafsir dari sebagian tabi'in.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban." Sesungguhnya Allah menetapkan takdir. Fa huwa 'indahu fawqal arsy. Lalu Allah taala meletakkan takdir itu, fa huwa 'indahu, takdir itu berada di sisinya, fawqal arsy, berada di atas arsy. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tayyib. Sehingga dalam pembahasan ini beliau menyinggung tentang di manakah Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama sepakat antara kita dengan Yahudi, Nasrani, termasuk antara Muslim ahlu sunnah dengan Muslim ahli bid'ah dan yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maujud dan memiliki zat. Allah ada dan memiliki zat. Sehingga Asy'ariyah, Mu'tazilah sepakat, Asy'ariyah dengan ahlu sunnah mereka sepakat bahwasanya Allah punya zat. Selanjutnya, bagaimana memahami terkait pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah Allah? Dan beberapa ayat yang membicarakan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita kasih mukaddimah tentang masalah ini. Yang pertama, wajib kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan hamba. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Allah taala tidak menyatu dengan hamba. Karena Allah mengkafirkan orang yang punya keyakinan Allah menyatu dengan hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Dan itu keyakinan sebagian orang atau keyakinan orang Nasrani. Sebagian orang Nasrani bahwa perwujudan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala kafirkan akidah seperti ini. Demikian pula akidah yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin paganisme, yang mereka meyakini Tuhan itu berada di tempat bersama manusia, yaitu keberadaan berhala-berhala yang mereka yakini itu adalah Tuhannya. Sehingga keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sangat jauh penyimpangannya. Allah Ta'ala mengkafirkan orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih. Baik, bagian ini perlu kita catat baik-baik, bahwa Allah Ta'ala tidak menyatu dengan hambanya, tidak menyatu dengan makhluknya, siapapun makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar, dan tidak mungkin zat Allah bersatu dengan zat makhluk. Zat Allah yang maha sempurna, zat Allah yang maha besar tidak mungkin bersatu dengan makhluk. Dulu waktu masih SMA atau SMP, saya termasuk di antara yang pernah berguru dengan orang yang punya pemahaman sufi. Dan kita sempat berbicara tentang di manakah zat Allah dan bagaimana hubungan antara Allah dengan makhluk. Ketika kita terpentok pada pertanyaan di manakah Allah, maka guru saya ini menyarankan, jawab saja Allah maha besar. Terus kita di mana? Kita berada di antaranya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maha besar meliputi segalanya, makhluk itu ada dalam zat Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Karena tidak mungkin zat makhluk bersatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang paling prinsip. Tidak mungkin zat Allah bersatu dengan zat makhluk. Tayyib. Karena itulah kelompok-kelompok sufi yang mereka punya keyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, seperti kelompok Wihdatul Wujud atau kelompok Hululiyah, Ahlul Hulul. Mereka dengan tegas dinyatakan oleh para ulama, kelompok yang telah keluar dari Islam, karena akidah seperti ini menyebabkan mereka telah kafir. Wihdatul Wujud
berarti meyakini manunggaling kawula lan Gusti. Ketika manusia sudah sampai pada derajat tertentu, maka dia bersatu dengan Allah Ta'ala. Aqidatul hulul ini lebih parah lagi. Mereka meyakini Allah Ta'ala berada di semua makhluknya, bahkan ada dalam anjing dan babi. Sehingga sampai mereka punya seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Arabi At-Tai, wa mal kilabu wal khinziru illa ilahuna. Anjing dan babi itu adalah Tuhan-Tuhan kami. Karena mereka punya pernyataan bahwa Allah Ta'ala menyatu dengan seluruh makhluk. Dan itu diadopsi oleh sebagian orang di Indonesia yang kuliah di kampus Islam, lalu meneriakkan, waliyadzubillah, saya harus mengucapkan kalimat ini, ta'alallahu amma yaqulun, mereka meneriakkan anjing hu akbar, yang itu pernah disampaikan di UIN Syarif Hidayatullah. Ketika itu ditanyakan kepada mereka, kenapa sampai kamu mengucapkan kalimat ini? Ini kalimat kekufuran. Jawaban mereka pakai pendekatan ahlul hulul yang mengatakan bahasanya Allah menyatu dengan semua makhluknya. Dalam ini ada Allah, dalam ini ada Allah. Dan itu juga akidah kekufuran. Orang keluar dari Islam disebabkan karena dia meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Baik, ini bagian prinsip. Selanjutnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyatu dengan makhluk, sehingga Allah ba'inun an khalqi, Allah terpisah dari makhluknya. Selanjutnya, di manakah Allah? Terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan nggak boleh tanya sebagai kelompok mujassimah. Kelompok yang membuat Allah, memvisualisasikan Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh bertanya di manakah Allah. Pokoknya Allah itu ada dan tidak boleh bertanya di manakah Allah. Namun jelas pemahaman ini pemahaman yang menyimpang, karena dia menolak pertanyaan di manakah Allah, sebabnya adalah tidak sejalan dengan logika. Sehingga logika mereka mengatakan, kalau saya bertanya di manakah Allah, berarti saya harus menjawab tempat. Di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di atas atau di bawah. Di barat, di timur, di utara, di selatan, sehingga harus menunjukkan arah dan tempat. Itu menurut mereka. Itu alasan logikanya. Namun kemarin sudah kita sampaikan bahwa orang bisa saja meyakini sesuatu sekalipun itu tidak sejalan dengan logika. Baik, dalam masalah ini tolong Anda jangan pakai dulu. Karena kita sedang membahas akidah yang dicantumkan dalam dalil. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mendapatkan laporan seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya menyuruh budak wanita saya untuk menggembala kambing. Lalu budak itu menggembalakan kambing saya dan ternyata ada salah satu yang dimakan serigala. Ketika dia pulang saya marah, akhirnya saya tempeleng budak itu. Kemudian Nabi SAW meminta kepada orang ini, dan sahabat ini bernama Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu. Beda dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah ibnul Hakam. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada Muawiyah ibnul Hakam, datangkan budakmu. Maka didatangkanlah budak itu kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya, Aina Allah? Di manakah Allah? Budak itu menjawab, Fis sama. Allah berada di atas. Man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Rasulullah SAW mendengar jawaban ini langsung mengatakan, I'tikha fa innaha mu'minah. Sebagai kafarah dari tindakanmu telah menempeleng budak ini, bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang mukminah, seorang budak yang mukminah. Tayyib. Nabi SAW bertanya, Ainallah, dan itu hadis sahih, disepakati kesahihannya. Terus ada orang yang mengatakan nggak boleh tanya kayak gitu. Dan itu kelompok yang menggunakan logikanya tadi. Menurut dia nggak pantas. Ada banyak sekali ya ham him hum jawaban yang mereka sampaikan dan semuanya nggak jelas. Oh itu khusus untuk Nabi SAW, kalau selain Nabi tidak boleh. Oh maksud Ainallah itu adalah pertanyaan tentang seperti apakah kebesaran Allah. Sehingga ditakwil-takwil yang
terlalu takalluf, terlalu memberat-beratkan dirinya, terlalu memaksakan. Nggak ada hubungannya. Tayyib. Sehingga hadis ini menjadi bukti yang paling kuat. Bertanya tentang di manakah Allah itu tidak dilarang. Bahkan Nabi SAW pernah melakukannya, dan kita mengikuti beliau bukan sesuatu yang terlarang. Tayyib. Karena itu keyakinan tadi yang pertama, Allah tidak menyatu dengan zat hamba, terpisah dari hambanya. Yang kedua, lalu jika Allah terpisah dari hambanya, di manakah Allah? Pertanyaan ini tidak boleh ditolak. Karena Nabi SAW pernah bertanya tentang ini. Sehingga bertanya tentang di manakah Allah boleh nggak? Boleh. Kenapa Nabi SAW pernah bertanya? Lalu kenapa si budak wanita ini ditanya oleh Nabi SAW untuk membuktikan apakah dia mukminah ataukah tidak? Beliau tanya dengan dua hal. Di manakah Allah dan siapa aku? Kalau budak itu menjawab Allah ada di sini, berarti dia musyrik. Karena orang musyrik meyakini Allah menyatu dengan berhala, atau Allah menyatu dengan zat hamba. Namun begitu budak ini menjawab fis sama, Allah berada di atas. Dan siapa aku? Dijawab oleh budak, engkau adalah utusan Allah. Nabi SAW langsung menyatakan dia adalah wanita mukminah. Karena kalau dia menyatakan Allah fis sama, Allah berada di atas, terpisah dari makhluk, berarti dia tidak punya keyakinan bahasanya Tuhan itu adalah berhala. Semoga kita bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Anda bisa memahami bahwa hikmah kenapa Nabi SAW bertanya kepada sahabiat, kepada budak wanita tadi, di manakah Allah, untuk membuktikan imannya. Karena ini termasuk salah satu di antara makhluk musyrik meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Dan pertanyaan di manakah Allah itu pertanyaan yang benar. Ada satu buku yang sangat terkenal. Bahkan buku itu mungkin sekitar tahun berapa ya? Buku itu modul workshop pelatihan. Sudah saya nyebut saja ya. ESQ. Buku tentang ESQ. Dulu saya tertarik untuk beli. Alhamdulillah nggak jadi beli. Di bagian depan ada pernyataan, di manakah Allah? Kemudian dikasih jawaban, di hati setiap orang yang beriman. Dalam kurung al-hadis. Nggak tahu al-hadis ini hadis dari mana. Yang jelas itu bukan hadis. Tayyib. Sebenarnya ini bagian dari imbas akidah hululiyah tadi. Bahwa Allah bersemayam di hati setiap orang mukmin. Dalam hati saya ada Allah. Dalam hati kawan-kawan kru-kru di sini ada Allah. Anda yang saat ini turut menyimak, dalam hati Anda ada Allah. Tapi ini memberikan konsekuensi buruk. Begitu kita meninggal dunia, berarti Allah mati. Dan ada berapa jumlah Allah di sini? Tapi kalau Allah diingat dalam hati, itu pertanyaannya bukan di manakah Allah. Pertanyaannya adalah, apakah dalam hati Anda mengingat Allah? Mungkin jawabannya, Allah diingat dalam hati setiap orang mukmin. Dan itu bisa kita benarkan. Tapi kalau pertanyaannya di manakah Allah, dijawab di hati setiap orang mukmin, ini imbas dari akidah hululiyah tadi, yang meyakini Allah menyatu dengan hambanya. Baik, kita lanjutkan. Di manakah Allah? Ada dua kelompok tadi. Ada yang mengatakan nggak boleh tanya kayak gini, sehingga mereka punya pernyataan Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tapi tanpa tempat. Dan ada yang menetapkan boleh bertanya kayak gini, karena Nabi SAW pernah bertanya tentang itu. Baik, jika pertanyaannya boleh, jika boleh bertanya di manakah Allah, selanjutnya jawabannya apa? Nah, di sini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan nggak boleh nyebut arah, sehingga di manakah Allah? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di timur, tidak di barat, tidak. Terus kalau tidak kayak gini, berarti
ketika Anda mendefinisikan sesuatu dengan semuanya serba tidak, itu kan aslinya nggak ada. Ketika ada orang mendefinisikan sesuatu dengan pernyataan semuanya serba tidak, berarti kan aslinya nggak ada. Allah tidak di atas dan tidak di bawah, juga tidak, ada yang saya menyatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di kiri. Subhanallah. Kalau semuanya pakai kata tidak, itu kan mendefinisikan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tidak ada. Jika Anda meyakini ada, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh ditanya di manakah dia, dan boleh dikasih jawaban. Tayyib. Selanjutnya, kalau boleh dikasih jawaban, di manakah Allah? Allah alal arsh. Sebagaimana yang Allah firmankan, Ar-Rahmanu alal arsy. Ar-Rahman itu berada di atas arsh. Nah, terus mereka komentar, kalau kamu menyatakan Allah berada di atas arsh, berarti Allah butuh arsh. Dalil seperti ini kita tidak terima. Anda dulu pernah belajar matematika, ada istilah hubungan implikasi dan ada istilah hubungan biimplikasi. Kalau hubungan implikasi, dia tidak bisa dibalik. Jika A, maka B. Tapi belum tentu ada B, maka A. Itu hubungan implikasi. Arah panahnya searah. Kalau biimplikasi, bisa. Jika atau A, jika dan hanya jika B. Berarti jika ada B, maka ada A. Dan itu dua arah. Pak, kok pakai kayak gini, kenapa? Mereka menggunakan pendekatan logika. Dan matematika seperti ini kan pakai logika. Maka ada yang mengatakan matematika itu mengeksakkan logika dan filsafat. Sehingga gaya pemikiran manusia yang sifatnya pernyataan dibuat rumus. Jadilah simbol-simbol dalam matematika. Tayyib. Dan itu kita pelajari waktu kita SMA. Nah, menurut mereka begini, kalau kamu bilang A, maka konsekuensinya B. Menurut mereka seperti itu. Sehingga jika Anda menyatakan Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Karena di atas itu kan berarti numpang. Namun kita tidak terima dengan seperti ini. Loh, di atas itu tidak harus numpang. Kita lihat matahari, kita lihat bulan. Adakah orang yang menyatakan bulan di bawah bumi? Baik, semua orang mengatakan bulan di atas bumi. Semua orang mengatakan bulan di atas bumi. Sudah? Kalau bulan di atas bumi, apakah bulan menopang bumi? Enggak ada orang yang mengatakan demikian. Bulan terpisah dari bumi. Itu pendekatan makhluk dengan makhluk. Bahwa kalimat di atas itu tidak harus butuh. Kalau kita mengatakan atap gedung ini di atas meja yang kita gunakan untuk kajian. Ini meja yang saya gunakan untuk kajian. Di sana ada atap. Atap ini di bawah atau di atas? Di atas. Apakah butuh meja ini? Tidak. Baik. Berarti menyatakan Allah berada di atas arsy itu tidak sama dengan menyatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala nopang dan butuh arsy. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Tayyib. Nah, saya sebutkan satu keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam tentang perdebatan yang terjadi antara Musa dengan Fir'aun. Seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada di surat Ghafir, juga ada di surat Qasas dan yang lainnya. Musa menjelaskan kepada Fir'aun tentang siapakah Allah. Lalu Fir'aun mengatakan, saya tidak percaya Musa. Allah berfirman di surat Al-Qasas, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi.
wahai kaumku, wahai masyarakatku. Firaun mengatakan, ya ayyuhal mala', wahai para menteri, wahai para pembesar, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Yang aku tahu nggak ada Tuhan untuk kalian selain aku. Tuhan itu ya aku ini, yang sekarang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Fa'aukid li ya Hamanu 'ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kemudian dia perintahkan kepada Haman, wahai Haman, perdana menteri atau salah satu menterinya Firaun, bangunkan untukku alat tin, di atas tanah, faj'al li sarhan, buatkan gedung yang tinggi, yang katanya dibuat seperti piramida. Jadilah seperti piramida yang sangat tinggi besar. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa yang katanya berada di atas. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, dan menurutku Musa itu bohong. Saya mau lihat, betul enggak Tuhannya Musa ada di atas? Buatkan saya bangunan yang tinggi, saya mau lihat Tuhannya Musa. Dan menurutku Musa itu orang yang bohong. Allah juga berfirman di ayat yang lain, fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku ingin melihat Tuhannya Musa, dan menurutku dia itu dusta. Sehingga Fir'aun menolak Musa alaihissalam ketika Musa menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bihi ila rabbi, ketika beliau melakukan mi'raj kepada Rabbnya dan diwajibkan salat 5 waktu, dzakara annahu raja ila Musa, disebutkan dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun lalu menemui Musa. Wa anna Musa qala lahu, dan Musa menyampaikan kepada beliau, irji ila rabbika fasalhu takhfif ila ummatik, mintalah kepada Allah agar diberi keringanan untuk umatmu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik lagi menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mutawatir dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Lalu beliau mengatakan, fa Musa sadaqa Muhammadan fi anna rabbahu fawqun wa fir'aunu kadzdzaba Musa fi anna rabbahu fawqun. Musa membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berada di atas, dan Fir'aun mendustakan Musa bahwasanya Allah berada di atas. Fal muqirruna bidzalika muttabi'una li Musa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena itu siapa yang meyakini Allah berada di atas, berarti dia menjadi pengikut Musa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wal mukadzibuna bidzalika muwafiquna li Fir'aun. Dan siapa yang mendustakan hal ini, berarti dia setuju dengan pendapatnya Fir'aun yang menolak bahwasanya Allah berada di atas, sehingga dia nggak mau menerima Allah berada di atas. Makanya Fir'aun perintahkan kepada Haman, coba buatkan bangunan yang tinggi, sorhan, la'alli attali'u ila ilahi Musa, aku mau lihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, menurutku dia ini dusta. Dia ini dusta, saya yakin dia ini dusta. Tayyib. Makanya para ulama mengatakan, para ulama Ahlussunnah mengatakan, siapa yang meyakini Allah berada di atas, maka dia pengikut Musa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan siapa yang menolak Allah berada di atas, maka dia sepakat dengan hujahnya Fir'aun. Lalu Syekhul Islam mengatakan, wa hadhil hujjatu mimma i'tamada 'alaiha ghairu wahidin minan nadhar, wa hiya mimma i'tamada 'alaiha Abul Hasan Al-Asy'ari fi Kitabil Ibana. Dan dalil ini yang dijadikan dasar beberapa ulama yang banyak menggunakan logika, minan nadhar. Beberapa ulama yang banyak menggunakan logika ketika berdebat. Dan ini juga yang dijadikan sebagai landasan bagi Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana. Al-Ibana fi Usulid Diyanah atau Al-Ibana an Usulid Diyanah. Baik, sekarang kita akan lihat kitab Al-Ibana. Kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari.
yang tadi diisyaratkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa tentang masalah keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Sebelumnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah termasuk di antara ulama yang menjadi rebutan antara ahlu sunnah dengan Asy'ariyah. Dan kejadian seperti ini tidak hanya dialami oleh Abul Hasan. Al-Ghazali jadi bahan rebutan antara ahli filsafat, sufi, dan ahlu sunnah. Termasuk juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menjadi bahan rebutan antara orang sufi dengan ahlu sunnah. Abul Hasan Al-Asy'ari menjadi titik rebutan antara ahlu sunnah dengan Asy'ariyah. Dan perjalanan hidup Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengalami 3 fase. Fase yang pertama, beliau mengikuti Mu'tazilah, dan itu atas pendidikan yang diberikan oleh Abu Ali Al-Jubai yang merupakan ayah tirinya. Karena ayahnya Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal dunia ketika Abul Hasan masih kecil. Kemudian ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubai, dan Abu Ali ini adalah gembong Mu'tazilah di masa itu. Sampai akhirnya Abul Hasan menjadi pengikutnya hingga beliau berusia 40 tahun. Terjadilah perdebatan, yang perdebatan itu tidak bisa memuaskan Abul Hasan, lalu beliau tinggalkan Mu'tazilah. Dan beliau umumkan di depan umum. Beliau umumkan di depan publik. Aku lepaskan Mu'tazilah sebagaimana aku lepaskan jubahku ini. Kemudian beliau lepaskan bajunya. Setelah itu beliau dalam kondisi bingung. Kebingungan dalam memahami sebuah ideologi yang benar. Dan diceritakan bahwasanya beliau sempat mengasingkan diri dalam beberapa waktu yang cukup lama, sampai akhirnya beliau mengikuti Ibnu Kullab. Ibnu Kullab, beliau ingin bagaimana caranya agar menyadarkan orang-orang Mu'tazilah yang punya akidah ekstrim bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat. Mereka menetapkan nama tapi mereka menolak sifat. Maka Ibnu Kullab ingin menjelaskan kepada mereka agar mereka mau tobat dengan memberikan pendekatan namun pakai ilmu kalam. Akhirnya Ibnu Kullab menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat tapi berdasarkan logika yang dia miliki. Sehingga tidak boleh menolak semua sifat. Ada beberapa sifat yang sejalan dengan logika. Latar belakangnya tetap logika karena kembali kepada masalah ilmu kalam. Dan di saat itulah Abul Hasan cenderung kepada Ibnu Kullab. Ini marhalah yang kedua. Kemudian marhalah yang ketiga, atau di marhalah yang kedua ini, Abul Hasan menulis sebuah buku judulnya Al-Luma' fi Raddi Ahli Zayghi wal Bid'ah. Al-Luma', bantahan untuk orang-orang yang punya penyimpangan dan ahli bid'ah. Yang buku ini sebenarnya lebih banyak membantah Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, fase Sunni. Beliau menjadi ahlu sunnah. Dan beliau menyatakan, saya mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan di fase ini beliau menulis beberapa buku. Di antaranya adalah Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian juga beliau memiliki buku Maqalatul Islamiyyin dan Risalah Ahli Thagr. Namun menurut Asy'ari, fase ketiga ini tidak diakui. Sehingga menurut mereka Abul Hasan betul melalui fase perubahan ideologi, tapi hanya berubah dari Mu'tazilah ke Asy'ariyah, menjadi pengikut Ibnu Kullab, ke Kullabiyah. Dan inilah yang diakui oleh Asy'ariyah. Sedangkan fase yang ketiga tidak diakui. Maka buku yang saat ini saya bawa, Al-Ibanah an Usulid Diyanah, termasuk di antara buku yang tidak diterima oleh Asy'ariyah. Kenapa? Karena mereka menganggap buku ini ditulis di fase yang ketiga dan mereka tidak mengakui fase yang ketiga.
dengan beberapa klaim sepihak yang dinyatakan oleh Asy'ariyah bahwa buku Al-Ibanah itu adalah kedustaan atas nama Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal ada banyak sekali pernyataan yang disampaikan oleh para ulama yang membenarkan keberadaan Al-Ibanah sebagai karya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Di buku saya ada muqaddimah yang diberikan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah tentang pernyataan-pernyataan banyak ulama untuk membuktikan bahwasanya buku ini adalah buku yang sahih dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada banyak pernyataan di sana. Dan itu membuktikan bahwasanya buku ini adalah buku yang sangat jelas dimiliki oleh Abul Hasan Al-Asy'ari meskipun ditolak oleh Asy'ariyah. Tayyib, kita langsung fokus ke masalah di manakah Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari, atau sebelumnya jika Anda penasaran siapa saja orang yang menyatakan bahwasanya buku ini adalah miliknya Abul Hasan, saya sebutkan di antaranya Al-Hafidz Ibnu Asakir. Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam beberapa kitabnya beliau menyatakan bahwasanya buku ini adalah dimiliki oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau menyebutkan satu mandumah, satu pernyataan li ahadil asy'ariyah, yang pernyataan itu disampaikan oleh sebagian ulama Asy'ari. Lau lam yusannif umrahu ghairal ibanati wal luma. Andai sepanjang hidup Abul Hasan Al-Asy'ari tidak menulis selain Al-Ibanah dan Al-Luma, yang itu bukti bahasanya dia mengakui keberadaan kitab Al-Ibanah. Kemudian beliau juga menyebutkan di tempat yang lain memuji kitab Ibanah. Fal yu'lam haqiqatan halahu fi sihhati aqidatihi fi usulid diyanah. Perlu diketahui keadaan Abul Hasan yang sebenarnya, yang menunjukkan keabsahan, yang menunjukkan kebenaran akidahnya adalah kitab Usulud Diyanah. Fasma' ma dzakarahu fi awwal kitabi. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Abul Hasan dalam awal kitabnya, yaitu Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian juga Abu Bakar Al-Baihaqi, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah yang banyak menulis kitab hadis, Sunan Al-Baihaqi, dalam salah satu kitabnya yaitu kitab Al-I'tiqad, setelah beliau menyebutkan pernyataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan wa bi ma'nahu dzakarahu aidan Ali bin Ismail fi kitabi Al-Ibanah. Dan semakna dengan itu juga disebutkan oleh Ali bin Ismail dalam kitabnya Al-Ibanah. Kemudian Abu Bakar As-Sam'ani, beliau juga menyatakan yang sama. Imam An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Adz-Dzahabi, bahkan An-Nawawi menulis dengan membuat manuskrip dengan tulisannya kitab Al-Ibanah. Ini seperti yang dikutip oleh Adz-Dzahabi. Tayyib, dan masih banyak ulama yang lainnya, barisan ulama-ulama ahlu sunnah, yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa Al-Ibanah adalah karyanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa sih ditolak? Andaikan kitab ini dibahas dan diterima oleh Asy'ariyah, kita bisa pastikan mereka akan meninggalkan akidah Asy'ariyah. Andaikan kitab ini mau dibahas oleh orang Asy'ariyah, bisa kita pastikan mereka akan meninggalkan akidah Asy'ariyah. Kan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah
Ini adalah akidah yang oleh Asy'ariyah disebut sebagai akidah Wahabi. Akidahnya para masyayikh, para ulama yang kita kenal, akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akidahnya Ibnu Qayyim, sebagaimana akidah yang diajarkan oleh para ulama yang lainnya, para ulama-ulama Timur Tengah, yang itu oleh Asy'ariyah dituduh sebagai kelompok Wahabi. Padahal itu ada di kitab Al-Ibana. Sehingga mereka dengan tegas nggak mau menerima yang seperti ini. Wallahu a'lam. Tayyib, kita kembali kepada masalah Allah berada di atas. Babun dzikrul istiwa 'alal arsy. Bab tentang masalah al-istiwa berada di atas arsy. Fa in qala qail, jika ada orang yang bertanya, ma taquluna fil istiwa? Apa jawaban kalian tentang istiwa? Apa yang kalian katakan tentang istiwa? Qila lahu, maka kita jawab kepadanya. Naqulu, kita sampaikan, innallaha azza wa jalla mustawin ala arsy. Bahwasanya Allah azza wa jalla beristiwa, berada di atas arsy. Kama qala, sebagaimana Allah firmankan di surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arsy. Wa qad qala al-Malik azza wa jalla, dan Allah taala juga mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepadanya kalimat-kalimat yang indah itu naik. Kalimat yang indah, kalimat yang baik naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, Allah juga berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa kepadanya. Dan mengangkat itu berarti naik ke atas. Wa qad qala azza wa jalla, Allah juga berfirman, yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi. Allah yang mengatur segala urusan dari langit turun ke bumi, kemudian balik lagi kepada Allah taala. Allah juga berfirman hikayatan an Fir'aun, menceritakan tentang Fir'aun. Ya Hamanu bnili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Ada di surat Ghafir ayat 36-37. Wahai Haman, bangunkan untukku sorhan, gedung yang tinggi, la'alli ablughul asbab, sehingga saya bisa mencapai sebab. Asbabas samawati wal ard, tahapan-tahapan sehingga asbabas samawati, sehingga saya sampai pada tempat yang tinggi di langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, lalu aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunhu kadhiba, menurutku Musa ini dusta. Kata Abul Hasan, kadzdzaba Musa alaihissalam, Fir'aun mendustakan Musa. Yang menjelaskan, yang ketika itu Musa menjelaskan bahasanya Allah berada di atas. Fi qaulihi innallaha azza wa jalla fawqas samawat, ketika Musa menyatakan kepada Fir'aun bahasanya Allah berada di atas langit. Wa qala azza wa jalla, dan Allah juga berfirman, a amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas, yang berada di langit? Ayyakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman Dia akan memberikan hukuman kepada kalian dengan Allah tenggelamkan kalian ke dalam bumi? Fas-samawatu fawqaha al-arsyu, dan seluruh langit itu di atasnya ada arsy. Tayyib, ini pernyataan yang disampaikan oleh Abul Hasan, dan benar apa yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, bahwa Abul Hasan menjadikan dalil dialog antara Fir'aun dengan Musa untuk menegaskan bahwasanya Allah di atas, dan siapa yang mengimani Allah berada di atas berarti dia pengikutnya Musa, dan siapa yang menolak Allah berada di atas maka dia sesuai dengan pemahaman Fir'aun. Waliyadzubillah. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan barangkali yang seperti ini kembali kepada prinsip bahwa dalam masalah akidah terkadang
memang ada ideologi, ada logika yang kita butuhkan, dan terkadang logika tidak boleh bermain di sana. Ada akidah yang sejalan dengan logika. Contohnya adalah keberadaan hari akhir. Secara logika kita menerima. Kenapa? Karena keadilan di dunia ini tidak selesai. Masih banyak sekali kejadian di mana orang dizalimi dan dia belum memberikan balasan, sehingga keadilan tidak ditegakkan dengan sempurna di dunia ini. Berarti harus ada hari yang lain untuk menegakkan semua keadilan itu, dan itu diletakkan oleh Allah, di yaumil akhir. Karena itu kita meyakini akan ada hari kiamat, akan ada yaumul akhir, dan itu sejalan dengan logika yang kita miliki. Ada juga akidah yang dia ranah logika tidak boleh ikut campur, karena dia di luar ranahnya. Sehingga bagian ini sikap yang tepat adalah mengedepankan taslim, mengedepankan prinsip menerima, tunduk dan taat sebagaimana teks yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan kembali semoga Allah taala, kita berdoa semoga Allah taala memberikan kita hidayah sehingga kita bisa mendapatkan jalan yang lurus sesuai dengan bimbingannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.